Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Salat sunnah nisfu Sya'ban enggak ada. Jadi kalau salat sunnah nisfu Sya'ban 50 rakaat, 100 rakaat, baca Fatihah sekian, baca qul huwallahu ahad sekian, hadisnya batil semua. Hatta Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya begitu menyebut ada salat sunnah nisfu Sya'ban dikoreksi oleh Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan hadis maudhu, hadisnya maudhu. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban kalau orang mau sholat tahajud boleh nggak? Sholat witir boleh nggak? Sholat tasbih boleh nggak? Sholat hajat boleh nggak? Silakan isi saudara, bi anwa'il ibadat, silakan isi. Tapi jangan ada yang niat khusus usolli sunnata nisfi Sya'ban, itu yang enggak ada. Itu yang disebut bid'ah. Kira-kira jelas? Jangan tahajud malam nisfu Sya'ban dibilang bid'ah. Saya tanya, sholat tahajud kapan aja boleh enggak? Sekarang boleh. Besok boleh. Kemarin boleh. Di malam nisfu Sya'ban boleh. Nah, lalu bagaimana dengan baca Yasin? Riwayat tentang baca Yasin 3 kali enggak ada. La aslalahu, saudara. Enggak ada. Kalau kita meyakini harus baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu, bid'ah. Tapi kalau orang mau baca Yasin kapan aja boleh gak? Sekarang boleh? Besok? Malam nisfu Sya'ban? Boleh. Mau sekali baca boleh? 3 kali? 1000 kali? Kalau kuat. Tapi jangan meyakini bahwa itu ada hadisnya. Harus. Nah, itu enggak ada. Kalau itu yang kita lakukan, kita melakukan bid'atun munkarah. Ini bid'ah hasanah, saudara. Bid'atun munkarah. Ini bid'ah hasanah, saudara. Bid'atun munkarah. Ini bid'ah hasanah, saudara. Bid'atun munkarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab Syazarat lempengan. Syazarat zahab, lempengan emas. Syazarat fi fadail lailatin nisfi min Sya'ban, keutamaan nisfu Sya'ban. Nama penulisnya Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, Mufti Mesir. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Taqra'un, kau baca ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib, surat Yasin, salasa marratin 3 kali. Yang pertama biniyati tulil umri, niat panjang umur. Yang kedua biniyati daf'il bala, niatnya menolak bala. Yang ketiga biniyatil istighna 'anil nas, dengan niat supaya tidak berhajat, tidak bertumpu, tidak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Wa kullama taqra'u surata marratan, setiap kau baca surat Yasin 1 kali berdoa. Doanya tak perlu pakai bahasa Arab, yang tak bisa bahasa Indonesia saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mintalah kepada Allah. Jangan lupa catat tanggalnya 14 Sya'ban malam 15 bertepatan dengan tanggal 8 April hari Rabu 8 April 2020. Habis salat maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri seperti biasa, ya, bincang-bincang berkaitan dengan paham-paham yang ada di Indonesia. Ada berita menggembirakan ini, berita yang sangat luar biasa, berita yang mengejutkan, ya, berita yang tentu saja sangat menarik untuk dibahas. Ada 2 tokoh yang sudah kita kenal di publik, dan beliau adalah public figure. Yang pertama itu Habib Rizik Syihab, yang kedua itu Ustadz Abdus Somad, Kiai Haji Abdus Somad. Menariknya Habib Rizik Syihab ini
seperti mau hijrah ke Salafi saja itu. Kalau melihat cara wawasannya Habib Rizik, itu hijrah ke Salafi saja. Kalau yang taklid buta itu sepertinya KH Abdus Somad kalau kita melihat, yaitu hanya berdasarkan kepada pendapat-pendapat syekhnya yang ada di Mesir. Tetapi kalau tingkat mujtahid itu Habib Rizik Syihab ya. Beliau mengkritisi tentang nisfu Sa'ban, mengkritisi Yasinan, mengkritisi berbagai macam amalan-amalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Bagaimana sikapnya Habib Rizik itu sangat luar biasa ya. Dan tentu saja adalah pendapat Habib Rizik yang paling sangat sesuai dengan sunnah, sesuai dengan manhaj salaf. Ini Habib Rizik bermanhaj salaf. Nah, jadi saya memberikan judul Habib Rizik menuju manhaj salaf. Kalau melihat dari cara berfikirnya dan orientasinya, itulah manhaj salaf. Bagaimana ketika dia mengkritisi solat nisfu Sa'ban misalnya, yang disebut dengan solat raghaib, benar-benar dikatakan bahwa solat itu tidak ada asalnya. Tetapi kalau di nisfu Sa'ban solat tahajud misalnya, ya boleh-boleh saja malam nisfu Sa'ban itu. Tidak ada yang halangan seperti malam-malam lainnya. Artinya menyamakan antara nisfu Sa'ban dengan malam-malamnya itu tidak ada perbedaan. Sama saja gitu. Kemudian juga kalau jika dicermati dari perkataan Habib Rizik ini, menunjukkan bahwa beliau mengarahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada as-sunnah. Untuk berpegang teguh kepada yang sahih. Untuk berpegang teguh kepada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama yang dikenal dengan bid'ah. Beda Habib Rizik, beda Ustadz Abdus Somad. Nah, kalau Ustadz Abdus Somad nyata sekali menggiring umatnya itu untuk taklid buta ini. Menggiring umatnya mengikuti cara-cara yang tidak sunnah, yaitu membiasakan dengan cara-cara yang berkembang secara tradisional di Indonesia dan diyakini sebagai agama bagi mereka itu. Ini perbedaannya sudah sangat beda jauh. Kita tidak ada keinginan untuk membenturkan Habib Rizik dengan Ustadz Abdus Somad. Ini soal wawasan, soal cara berfikir dan cara berhujjah antara KH Abdus Somad dan Habib Rizik. Yang jelas berbeda jauh gitu ya. Yang jelas kalau Habib Rizik itu memberikan tuntunan kepada kita agar kita ini benar-benar sesuai dengan cara-cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memberikan tuntunan. Tadi sudah dijelaskan mengenai lemahnya malam nisfu Sa'ban, ngaji Yasin dan sebagainya. Itu dijelaskan secara detail oleh Habib Rizik. Ya boleh saja ngaji Yasin, tetapi jangan menentukan waktunya menurut beliau itu. Jadi tidak boleh menetapkan waktunya secara khusus hanya di bulan nisfu Sa'ban saja dan sebagainya. Kalau toh mau baca Yasin kapan saja boleh-boleh saja, tidak perlu ditentukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah yang berkembang di masyarakat. Ini perkataan dari Habib Rizik ya, perkataan dari seorang ulama besar, ulama yang tentu saja tidak diragukan keilmuannya. Beliau seorang habib, beliau seorang ulama yang diyakini sebagai keturunan Rasulullah atau dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh beliau adalah seperti Habib-Habib yang banyak menyampaikan kebenaran di Timur Tengah. Di Mekah itu kan banyak sekali kelompok habaib ya. Ada habaib yang semacam Habib Rizik lurus gitu,
ada habaib juga yang tidak lurus itu di Timur Tengah banyak. Di Mekah itu tidak sedikit habib-habib, cuma tidak diungkapkan. Dari para Wahabi itu jumlahnya mungkin ribuan Wahabi dari kalangan habaib, hanya saja tidak menyebutkan identitasnya sebagai seorang habib. Itu kalau kita cermati di Timur Tengah. Jadi kadang-kadang dibenturkanlah antara habib dengan habib oleh orang-orang yang tidak paham agama itu. Akibatnya bagi seorang mukmin, kita adalah mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya berdasarkan ilmu, bukan hanya ikutan saja, tapi mempelajari sedetail-detailnya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekalian sebagai orang yang bermanhaj salaf untuk mengikuti manhaj salaf. Apa yang disampaikan Habib Rizik jelas beda dengan apa yang disampaikan oleh Abdus Somad. Nah, itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.